mulai pagi habis subuh saya sudah buka jam 5 sampai jam 3 sore. Jualannya di mana? Di terminal pasar Gondang Legi. Terus malamnya habis maghrib buka lagi sampai jam 10. Oh iya. Ya. Jadi bapak ini kesini udah yang keberapa kali? 2 kali. 2 kali. Kemarin saya privat sama itu yang nganter, namanya Badri itu. Oh iya. Iya. Sekarang kesini sama siapa? Sama saudara saya, sama Badri juga. Ini siapa? Ini istri saya. Oh iya, sehari-harinya apa? Ya jualan kopi jual. Bareng apa beda tempat? Enggak, ini jualan es ini. Ya saya jual kopi campur. Es campur? Iya. Di terminal juga? Iya, jualan juga. Saya jualan kopi sama anak saya. Lokasinya beda apa sama? Enggak sama, cuman ini utara, saya di selatan. Oh iya. Nah sekarang yang mau diobrolin apa Pak? Masalahnya nih. Ini Baji, keadaan genting saya sekarang. Hutang banyak ke saudara sama keponakan sama bank, ya ke operasi itu. Jadi bulan depan itu seakan-akan udah diminta semua ini. Keadaan mendesak ini. Terus saya nggak kepingin sama saudara itu apa gara-gara ini sampai jauh sama saudaraan itu loh, sampai pecah. Keponakan juga gitu sampai 2 tahun ini nggak mau ngomong sama saya. Dulu sampai kayak anak sendiri sekarang udah nggak mau rupanya. Gara-gara utang? Gara-gara utang. Ya kan semuanya kena musibah. Terus rumah yang disita orang kemarin udah diperingatin, siap-siap ya rumahnya kamu dijual. Oh iya nggak apa-apa saya gitu. Salahnya sambung doa aja saya gitu jawabannya. Pak, Bapak dulu kan pernah punya anak. Iya. Ibu pernah hamil. Iya. Orang hamil ngelahirin berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan. Iya. Bisa gak baru 3 bulan ngelahirin? Nggak bisa. 4 bulan baru 4 bulan mau ngelahirin bisa gak? Nggak bisa. Terus mikir soalnya. Pak, Iya. orang bunting tuh lahiran 9 bulan. Baru Iya. 4 bulan tadi saya tanya bisa gak lahiran? Gak bisa, iya. Sekarang jam berapa Pak? Sekarang sekitar jam 2 mungkin. Jam 2? Iya. Saya mau sholat isya. Allahu Akbar. Diterima gak sholat saya? Ya, gak terima mungkin. Hah? Gak terima. Nggak diterima, Iya. kan belum waktunya. Belum waktunya. Nah, utang juga kalau belum waktunya lunas, nggak bisa dilunasin, Pak. Iya. Utang kalau belum waktunya lunas, nggak bisa dilunasin. Iya. Utang kalau belum waktunya lunas, nggak bisa Gak bisa dilunasin. dilunasin. Iya. Mau dilunasin kapanpun nggak bakal bisa, orang belum waktunya lunas. Iya, iya. Bapak belum waktunya mati. Bapak bunuh diri, kira-kira mati gak? Nggak mati. mati. Orang belum waktunya mati, Iya, iya. nggak bisa mati. Utang juga kalau belum waktunya lunas, nggak bisa dilunasin. Utang kalau belum waktunya lunas, nggak bisa Nggak bisa dilunasin. lunasin, iya. Jadi Bapak tenang aja, nanti Iya. pasti lunas. Pasti lunas ya. Pasti lunas. Pasti. Iya. Tanpa Bapak bayar pun lunas. Lunas, iya. Tanpa ibu ngeden pun lahiran. Lahiran, iya. Tenang aja. Iya. Karena kan udah ada rezekinya. Ada rezekinya sendiri, utang ada rezeki sendiri. Iya. Jadi Bapak tenang aja. Jadi Iya. gimana dong? Iya. Ya bapaknya harus gembira, senang aja. Iya, iya. Dengan bangun jam 00, sholat, tahajud, paksain baca Quran 12 Iya. juz. Jadi Ya, pasti alhamdulillah, lunas, Pak Haji. pasti lunas. Alhamdulillah saya bangun 00 udah saya dikerjain. Udah. Tapi ya namanya saya di rumah ini sendirian Pak Haji. Kalau sholat tobat gak bisa istiqomah.
karena ada acara itu mulai dulu saya yasinan, ada tahlilan. Iya. Kalau ada orang meninggal di depan rumah sama nggak bisa, berarti nggak bisa istiqomah taubat itu. Iya. Tapi kalau malam insya Allah saya Bisa. Iya. Cuman Pak Haji gimana, saya itu kalau habis subuh jam 5 buka warung sampai nanti bisa tidur jam 10 saya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Iya. Kerjain aja, kerjain. Iya ya. Lanjut. Iya. Pokoknya maunya saya, Bapak bangun jam 00 wajib, Iya. senyum wajib, Iya. tahajud wajib, Wajib ya. baca Quran wajib. Wajib ya. Gitu. Iya. Bonusnya apa sih Pak Haji kalau saya baca Quran? Dunia akhirat. Dunia akhirat, iya. Dunianya kita dimudahkan aja, ma Allah jalannya ada, nanti utangnya lunas. Iya, iya. Akhiratnya buat tabungan di kubur. Insya Allah ya. Harus. Ya. Nanti kalau Bapak bisa sholat tobat sambil sholat tobat. Ya pokok saya Pak Haji ada waktu pasti. Karena acara mulai dulu saya masih gitu. Hari ini ada acara yasinan, ada ini menakipan gitu aja. Jadi nggak bisa istiqomah taubatnya. Tapi kalau malam insya Allah saya dengan banyak. Bapak inget-inget, pernah gak Bapak nyari pelaris dulu waktu masih muda? Pernah Pak Haji. Nah, itu dikeluarin dulu. Iya. Alhamdulillah saya kan juga dian Pak. Udah dikeluarin belum pelarisnya? Oh iya. Dikeluarin dulu, kalau nggak Dikeluarin dikeluarin dulu. nggak bisa. Ajarin. Apa gak? Bisa gak? Apa? Jadi kalau Bapak pernah ikut, maaf ya, kadang ustadz atau kiai atau dukun atau orang pintar, itu biasanya Bapak kan dikasih air atau enggak dikasih kayak keris, terus kalau enggak di belakangnya itu ditulis apa jangan kayak gitu. Kalau jimat itu ya. Iya, itu kata Pak Haji salah satunya itu harus dibuang. Iya. Karena itu menghalangi rezeki kita. Jadi rezeki kita bisa terhalang karena kata Pak Haji, dengan seperti ada hodam atau jin itu, aturan makan satenya 5 tusuk kita, tapi jinnya itu makannya 1 ekor kambing. Iya, iya. Jadi itu juga buat penghalang kita nanti kalau di akhirat nanti jinnya itu juga bakal nuntut kita karena dia akan menghalangi jalan kita menuju surga dengan alasan bahwa dia udah bekerja sama kita, walaupun dulu yang ngasih itu ustadz. Iya, iya. Tapi itu kan bisa dikasih minum, kita nggak tahu isinya Iya, itu iya. apa. Jadi tetap kita harus dibuang kata Pak Haji. Iya, iya. Dan untuk cara pembuangannya itu supaya rezeki Bapak lancar lagi, nggak cepat habis. Kadang-kadang misalnya kata Pak Haji punya motornya cicilan, Iya, iya. punya rumahnya cicilan, punya istri kadang-kadang dia isinya cicilan, maaf ya. Jadi salah satunya harus dibuang. Mau nanya, itu buangnya kemana? Cara buangnya itu yang di sini tuh, ini Bu, Bapak. Iya. Ini mungkin bisa dilihat dulu. Nah, ini caranya. Jadi kalau bapak misalnya atau ibu Iya. untuk membuang hodam atau Iya. jin yang dikasih sama orang pinter melalui air minum atau ada baik yang datang sendiri maupun yang kita undang. Iya. Jadi sistemnya Pak Haji itu kita remas kemaluan kita itu 9 kali Ya. dengan ucapannya dengan mengharapi Allah yang Maha Pengasih Penyayang dan wasilahnya anak yatim kan pimpinnya di Bapak Haji Suwanto, semua makhluk-makhluk atau hodam-hodam yang baik yang diundang maupun datang sendiri keluar dengan cara sukarela atau kemauan sendiri. Ini kita pasang air apa? Air aqua aja, air aqua galon yang udah matang. Kita setelah diremas 1 kali, bacaan seperti itu tadi, lalu dikasih ke air, ke dalam air. Lalu 1 kali lagi, itu usahakan 9 kali ya. Bacanya 9 kali. Iya, bacanya 9 kali dan masuknya juga 9 kali. 1 kali lagi itu yang 1 ya. Jadi
dengan mengharap ridha Allah yang Maha Pengasih Penyayang, Ya. dan wasilahnya amin aminnya anak yatim kanan B, pimpinan dari Bapak Haji Susanto Biswondo, Ya. semua yang ada di dalam tubuh saya yang negatif atau hodam-hodam yang ada, baik yang diundang maupun datang sendiri, keluar dengan kemauan sendiri. Di remes-remes ini masuk Ya. ke sini 1 kali, Ya. itu sampai 9 Sampai kali. 9 kali. Iya. Dan itu ibu bapak bisa bapak bikin satu seperti ini. Iya. Bapak bisa minum untuk minum, bikin kopi terserah. Pokoknya bapak harus minum air ini. Diminum sekeluarga nggak apa-apa. Boleh. Terus tanda-tandanya ini biasanya nggak langsung, ada yang langsung, ada yang beberapa hari. Kalau sebagian sih hari kedua, ketiga baru berasanya keluar makhluk yang atau hodam yang ada dalam diri kita itu keluar. Itu kemaluan kita gatel, Pak, gatel banget, Iya, Pak. iya. Maaf, waktu itu waktu punya saya mulai gatel begitu sampai bulunya itu saya cukur. Kalau nggak begitu udah perih gitu ya, Pak. Jadi diminum lagi sampai gatalnya hilang. Iya. Iya, itu kalau gatalnya hilang itu berarti sudah keluar. Iya. Tapi Bapak udah, walaupun sudah keluar, tapi Bapak bisa bikin paket kedua untuk memperjelas bahwa balok itu udah keluar. Iya. Jadi bikin lagi seperti itu 9 hari lagi, 9 Iya. kali. Iya. Kalau misalnya udah nggak ada gatal lagi, berarti udah keluar. Terus kalau nggak ada sama sekali nggak gatal, berarti itu udah keluar. Oh, iya, Gitu. Tetap bacaannya yang ada di situ. Iya, ini, iya. Itu, ya Bapak bisa itu lagi apa? Bisa kreasikan sendiri bacaannya sesuai dengan Bapak. Iya. Karena hodam itu, kata Pak Haji, itu bisa menghalangi rezeki yang datang dan bisa menuntut kita waktu Allah kita nanti di akhirat nanti. Iya. Iya gitu, Pak Haji. Ya. Ya kalau itu buang jimat itu gimana? Kalau buang jimat itu kata Pak Haji suruh dirarung ke laut. Oh, laut. Oh, iya. Bacanya sama seperti itu. Iya. Niatnya mencari doa Allah dan wasilahnya anak yatim pimpinan Bapak Haji Biswondo. Saya berniat melarung jimat dan Iya. kembali ke asalnya. Iya. Iya. Makasih. Enakan itu steril. Iya. Soalnya kalau Bapak bawa ada jimat, ada pegangan dari kiai, ada ustadz, dari habib, pegangannya, bacaannya, wafaknya, nggak jamin, Pak. Sudah ada kumpulin jimat-jimat itu. Udah, sekarang ada di mana? Cuman masih ada di rumah yang mau buang. Itu belum sempat. Itu Badri mau buang ke laut katanya. Kalau di Malang ada laut nggak? Jauh dia paling gampang itu. Oh, jauh. Sebenarnya liep. Paling gampang itu. Lautnya. Kalau kali yang gede, Kali gede deket, tapi katanya Badri takut nyantol gitu. nyantol. Kan? Iya, takutnya nyantol. Nyantol, iya. Nyangsang. Nyangsang. Kalau nyangsang dibalik lagi. Balik lagi katanya. Enakan di laut. Iya. Badri yang sanggup membuangnya nanti kan. Oh iya. Ya. Nanti saya kasih ongkos nanti. Di laut Ya. dibuang. Soalnya kalau enggak, Bapak banyak aja. Iya. Bukannya nambah modal, malah nambah utang. Nambah utang. Bukannya nambah modal, nambah utang. Iya. Janganlah. Kalau bisa nambah modal. Terus apa lagi? Ya kalau ini ada Pak Haji, saya kepingin ada rumah dekat rumah saya itu rumah kosong, tapi orang yang beli itu orang kaya. Cuman kalau ada rumah pasti dibeli sama orang itu. Tapi kosong setahun setengah nggak ada yang menghuni, nganggur. Saya kepingin rumah pinggir jalan. Rumah saya sekarang ini yang di situ orang dalam, cuman sepeda bisanya. Aku pengen pinggir jalan, pengen kena gimana rumah itu aja. Caranya. Dengan Bapak baca Quran maksain 12 juz bisa gak? Kalau baca 12 juz kemarin saya cuma 1 kali Pak Haji, langsung 12 juz. Cuman habis itu memang saya Pak Haji, kalau pagi itu harus buka warung jadi icil ya. Oh ya udah nyicil. 3 juz, 4
4 jus, 5 jus gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Iya. Nanti Kalau cair. 3 jus, 4 jus setiap hari ulang. Ya. Ya. Nanti Sampai cair. hatam. Nanti Gitu. cair 10 M. Nanti cair 10 M bisa buat di rumah di pinggir jalan. Amin, amin, amin. Tapi dipaksain baca Iya, Qur'annya. saya paksain terus itu. Bisa. Bisa. Nanti Iya. cair. Iya. Haji Marco kan maksain ilmu RDAY. Iya. Bisa punya ruko 15 pintu. Betul Pak Haji. Selama berapa lama? 7 bulan. 7 bulan. Iya. Paksain, Pak. Ya memang itu saya nggak bisa istiqomah, taubat. Karena banyak kadang-kadang apa acara ada kemarin ada orang meninggal anu dekat rumah tahlilan habis maghrib nggak bisa. Iya, betul. Gitu aja. Kalau nggak datang pasti orang tanya mana bapak itu, nah, gitu. Nggak enak sama tetangga. Mungkin Pak Haji lupa itu Pak Haji yang dia remas langsung ke rumahnya, jadi milik saya Iya. tahun ini bulan ini ya Pak Haji ya. Ibu atau Ajarin. bapak bisa lakukan itu Ajarin. remas. Jadi ada tamu Ajarin. pemilik restoran waktu itu datang, Iya. dia ngontrak tuh ruko 3 lantai karena di bawahnya tempat restoran, Iya. lantai 2-nya karaoke, atasnya tempat karyawan. Jadi ibu itu pengen sekali membeli ruko yang beliau tempati, Iya. karena mau dijual 6 miliar waktu itu Pak Haji ya. Jadi ibu itu dengan cara seperti ini ngeremas-remas pengaluannya, tempel di kamar. Kebetulan beliau itu di kamar mandi ya. Ruko ini jadi milik saya bulan ini, tahun ini gitu. Iya. Tadinya harganya yang punya itu 6 miliar sampai dijual ke ibu yang barusan itu 2 miliar ya Pak Haji ya. Dan itu bayarnya juga nyicil seadanya uangnya. Jadi Iya. bapak sama ibu nempelnya itu juga harus yakin bahwa ini rumah ini, toko ini jadi milik saya. Bulan ini kalau bisa, tahun ini bisa uang yang ada. Harus yakin. Kalau nggak yakin, jadi milik aku nggak ya? Masa sih, kapan uangnya dari mana? Jangan. Iya. Ibu harus yakin. Yakin itu blunder kata Pak Haji. Bener bulat. Karena kalau nggak bulat, yakinnya malah nanti masuk kemana-mana pikirannya. Dikasih air cebokan apa dicolek? Colek ya. Kolak tempelin. Iya, iya. Jadi milik. Harus yakin. Iya, iya. Jadi milik. Jadi milik. Iya, iya. Jadi milik. Kebangun. Iya, iya. Bisa? Bisa. Apa lagi? Ya minta kiritan, minta uang bibit Pak Haji. Boleh kasih. Ya. Makasih J. Bapak bisa saya di sini mungkin ya. Iya. Ibu 75. Ini ada bapak-bapak. Iya. Ini bapak-bapak, di belakang itu ada ibu-ibu Iya. atau seorang gadis yang sedang menari. Mereka itu kelihatan bahagia. Seperti Pak Karun ini tersenyum semuanya. Iya, iya. Bos, makan mie ayam, bos. Gue beliin mie ayam tuh kayak. Karena kata Pak Haji, kalau kita senang hatinya, Ya. senang, rezeki datang. Kalau kita sedih, rezekinya pergi. Iya, iya. Jadi seperti biasa yang Pak Haji ajarkan Mie ayam kita, 10 ribuan, bos. yaitu Tapi enak banget, bos. dengan bacaan pertama Bismillah dulu. Iya. Mie ayam Lalu gerobak. alhamdulillahnya, Iya. alhamdulillahnya 9 kali. Iya. Ya, Bapak bisa lakukan setelah sholat fardu. Fardu. Ya. Misalnya ketika Bapak masih di sejadah, dan Iya. dulu dilipat sejadahnya, Iya. kita punya PR, itu memanggil uang. Jadi bacanya tetap sama kita tentang memanggil uang itu. Bismillah dulu, alhamdulillah 9 kali dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dan wasilahnya amin aminnya anak yatim Kandang B pimpinan dari Bapak Haji Suwanto. Saya memanggil uang dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Kenapa harus ratusan miliar? Iya.
Karena Allah itu maha kaya. Kita mintanya jangan 1 juta aja, Allah jangan. Iya, iya, iya. Kita mintanya yang banyak, karena itu banyak. Kalau dia 10 miliar, ratusan miliar. Iya. Uang masuk, uang datang kemari ke rumah saya, ke dompet saya, ke lemari saya, ke laki-laki saya, ke tas saya, dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Yang warna merah, yang warna biru datang. Ya, ya. Yang ganteng datang, yang cantik datang. Arahnya ke sini ya Pak, jangan ke sana. Kalau sana nanti malah Ada kabur. pergi, ya, kabur. Jadi harus datang ke sini. Ya, ya, ya. Paling nggak masuk ke dalam kantong. Gitu. Ya, ya. Jadi uang datang dan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Yakin yakinnya dengan wasilah anak yatim Kanang B, pimpinan jadi dari Bapak Ibu Santi Miswondo, uang masuk ke rekening saya dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Pak bilang kok aku gunakan sebagai alat jual beli, Iya. kamu datang lagi ya dengan sahabat-sahabat kamu, kalau bisa dari luar negeri, dari American dollar, Singapura dollar, dari Arab, real, dinar, datang dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Ya. Datang, saya sedang membutuhkanmu di bulan ini 10 miliar. Datang sayang, datang, aku membutuhkanmu. Jadi ganteng-gantengnya itu belakangan ya. Boleh, Bapak, Ibu. Suamanya saya butuh uang, suamanya 500 juta suamanya. Iya. Ganteng, datang gitu. Iya, datang saya yang datang. Bapak Ibu harus yakin, jangan datang nggak ya, masa sih aku begini doang bisa datang. Iya. Itu datang uangnya itu bagaimana kehendak Allah. Semua kan kita dari Allah. Jadi ada yang bayar utang, ada yang minta jualin rumah, ternyata Bapak dapat komisi. Iya. Bapak ternyata dagangnya ramai di terminal, Ibu juga. Kadang-kadang kenapa misalnya uang itu datang, misalnya uangnya belanjanya cuma 60.000, uangnya 100.000, nggak usah kembali buat Ibu aja. Alhamdulillah kan segitu. Uang datang dari mana? Misalnya kalau seperti saya itu uang datang dari yang bayar utang, yang ngotak toko itu datang. Pokoknya kita harus yakin bahwa uang itu dari Allah datang, karena semuanya itu sudah kehendak Allah. Dan kenapa kita harus yakin? Karena kita sudah bersedekah ke kandang B di sini. 10 juta itu banyak. Kita yakin bahwa kita sedekah itu diterima sama Allah, dan Allah bikin kita kagum Allah, dan Allah kagum sama kita dengan rezekinya banyak. Kenapa harus kerjain ini? Karena kita sedang punya hajat. Jadi Bapak harus harus yakin. Jangan kok priye atau gimana ya jarene gini-gini, jangan. Pokoknya Bapak harus yakin aja ya. Sumpamanya saya itu kalau sholat sering adzan di musola. Kalau habis di musola, saya di rumah, dikerjain di rumah gak apa-apa. Di rumah, jangan dibawa ke musola, nanti takut diketawain orang, guyu semua. Jadi habis di musola saya pulang, kerjain itu gak apa-apa ya. Bapak ngelakuinnya nggak usah terlalu banyak, misalnya sampai berapa jam, nggak, pokoknya 9 kali setiap hari. Itu istiqomah ya, jadi walaupun sebentar tapi sering kita manggil. Kenapa kita panggil? Karena kata Pak Haji, kalau kita manggil ayam itu ayamnya nggak datang, tapi kalau pada datang. Kalau misalnya manggil kucing pus, diam aja kucingnya. Tapi kalau kita bilangnya pus, kucing pada datang. Begitu juga manggil uang. Harus yakin dan harus sesering mungkin. Ibu daripada nonton TV atau belum bisa mata drakor. Drama Korea Bapak Ibu ini aja. Gitu. Tambah sering tambah bagus. Ibu Bapak harus yakin. Ini jangan dipakai untuk berbelanja, disimpan. Kalau Bapak mau punya uang banyak bisa ditumpuk. Dan diikat aja pakai itu. Pakai karet. Monggo. Semangat ya. Kalau dipakai kalau pakai dipakai ada lagi Pak Haji yang saya tanyain. Saya kena saraf ini,
karena saraf sering gini. Iya, terus akhirnya mata saya itu gak jelas, rabun gitu. Kasih tahu. Ya. Bapak, maaf, saya sedikit sharing ya, Iya. berbagi pengalaman. Jadi di bulan puasa kemarin Iya, saya punya masalah mata karena saya ada diabetes. iya, Jadi meleleh semua Pak. iya. Tulisan Arabnya itu jadi satu. Satu. Terus kalau saya lihat jalan raya itu Pak berbayang dua semua Iya, Pak. sama. Ya terus kalau saya naik mau kendaraan itu saya selalu balik muka ke sebelah kiri karena kalau lihat sebelah kanan itu mobil motor pada datang semua gitu. Saya sempat pergi ke dokter spesialis mata di Bogor, itu dokter yang mahal dan juga komplit. Iya. Terus saya bilang begitu, mereka cek semuanya mata saya pakai alat yang bagus. Ternyata dia bilang belum mata saya ada silinder dan juga ada peningkatan minus saya, jadi harus ganti kacamata. Dan saya dikasih salep buat salep doang cairan doang kayak insto kayak gitu buat bau nyegar. Iya. Hari pertama, kedua saya obatin itu nggak ada perubahan Pak, sampai saya bikin kacamata baru. Nggak ada perubahan juga Pak, tetap sama. Sampai saya bingung, wah jangan-jangan di umur saya 60 saya nggak bisa ngelihat atau buta. Iya. Jadi saya ingat Pak Haji, ada ilmu kearifan lokal Pak Haji, yaitu saya ngomong sama istri, Mama kita kan punya guru Pak Haji di Susanto. Jadi kita pakai ilmunya kearifan lokal aja, walaupun kadang-kadang nggak masuk akal ya, tapi ya udah Mama kerjain ya sekarang ya gitu. Jadi kata Pak Haji 9 hari melakukan seperti itu, insya Allah sembuh. Jadi tangan kanan istri saya terserah tangannya yang mana itu saya telunjuk atau apa terserah dimasukin ke kemaluan istri yang dalam ya. Dan itu saya lakukan sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Jadi kalau mau tidur itu saya bilang Mama tolong diobatin. Ya. Jadi mata saya itu diobatin sama istri, tangan kanan masuk, supaya sama dengan marhaba Allah dan wasilah anak yatim kadang pimpinan dari Bapak Ison. Mata suami saya sembuh di sini 1 kali. Terus yang ini yang sebelah kanan, sama kiri, sama juga bacanya sama. Diusap lagi ke sini. Terus sampai 9 kali. Pokoknya 9 kali baru saya tidur. Bangun tidur pagi-pagi sebelum istri saya pergi ke WC pipis. Jadi sama juga sebelum sholat subuh itu ditempelin ke mata saya yang kanan, yang kiri juga sama. Hari pertama ada sama, belum ada perubahan. Hari kedua itu juga sama. Hari ketiga itu saya bingung, ini sembuhnya kapan? Karena saya udah bisa lihat normal lagi. Seperti ini saya bisa normal. Saya bisa lihat burem gitu, tanpa bebayang dua. Semuanya alhamdulillah. Ini kacamata saya yang tahun 2001 saya pakai lagi. Yang baru saya nggak pakai lagi karena udah terlalu tinggi itu minusnya. Jadi bapak sama ibu minta sama ibu. Sebelum saya belum hari ketiga itu udah sembuh total sama sekarang. Saya sekarang baca Quran aja bisa ini. Kecuali kalau saya baca yang kecil-kecil banget ya, misalnya SMS sempat juga agak buram-buram gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya nggak ada lagi bayangan atau orang-orang yang double tuh nggak ada. Ibu ditulis sama bapak ya biar sembuh, biar bisa baca Quran. Sebelum tidur, bangun tidur. Sebelum tidur sama bangun tidur. Iya. Tangan kanan buat mata kanan, tangan kiri buat mata kiri. Iya. Tangannya ibu yang kiri colek dulu ke alat kelamin ibu yang dalam, tapi jangan dalam-dalam, karena itu jatah saya. Colek, taruh di mata kiri, tangan kanan taruh di mata kanan bapak.
9 kali. Mau tidur mau bangun tidur. Insya Allah bisa. Mau praktek di sini? Bisa ya Haji. Ada lagi? Dan lagi terakhir Haji untuk mau pelaris jualan itu. Bapak ambil cah dalam bapak bekas pakai atau cah dalam ibu bekas pakai, Iya. lapin di meja Setiap hari ya. tiap hari, lapin di estalase, Oh iya iya. lapin di bangku yang buat duduk tamu-tamu. Oh iya iya. Cah dalam yang bekas pakai bapak atau cah dalam bekas pakai ibu dilapin di bangku yang buat nanti Iya. orang beli duduk di meja, tempat orang nanti tangannya naruh di meja begini. Iya iya. Nanti balik lagi rame. Iya iya iya. Rame, nanti rame. Iya. Bisa? Bisa. Cah dalam bekas pakai bapak dikepretin ke barang dagangan bapak. Soalnya suamanya pakai punya istri bisa. Ya, itu ada kertasnya coba. Jualan. Paling atas. Coba bisa baca gak bapak? Atas, baca paling atas. Kontol. Baca dalam Ilmu hati. Manggil pelanggan. Ya. Kontol. Hah? Oh di rumah ya. Iya, Ini. iya. Nanti biar Oke, Ya. sip, cair 10M. Amin amin. Utangnya lunas, kebayar. Amin. Utangnya lunas. banget ya Ibu. Ya. Sehat selalu. Amin. Kabul ya. Amin. Waalaikumsalam.